Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sediaan kosmetika halal moisturizer Safi, di mana kami beranggotakan 3 orang, diantaranya yaitu saya sendiri Aulia Hermawan Putri, ada Dini Fariza, dan Sabrina Nurdiana. Yang pertama akan dibahas yaitu kaidah Islam tentang pengobatan halal. Ada kaidah Islam tentang pengobatan halal. Kosmetika adalah sediaan farmasi dan karenanya dalam pembuatan mereka harus mematuhi aturan undang-undang kesehatan untuk keamanan, khasiat, dan penggunaan. Menurut Amiruddin 2010, Islam menganjurkan muslimah untuk memakai kosmetik yang mengandung bahan-bahan yang tidak akan membahayakan tubuhnya, tidak berlebihan, dan tidak mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memberikan batasan dalam persoalan berhias diri. Batasan tersebut tersirat dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab, sehingga kita sebagai seorang muslim harus cerdas dan bisa memilih suatu produk kosmetik halal karena produk yang halal sudah tentu aman dan baik bagi kesehatan. Kita juga harus memperhatikan dari segi mutu atau kualitas dari produk kosmetik tersebut. Sebagai umat muslim, sudah menjadi keharusan untuk mengonsumsi yang halal. Pemaknaan produk yang toyib dalam Al-Quran antara lain yaitu: pertama, toyib semakna dengan halal, tidak diharamkan oleh nas, suci secara substansif, serta tidak najis. Yang kedua, produk ini tidak membahayakan tubuh, akal, maupun jiwa saat dikonsumsi. Saat memilih kosmetik halal kelas atas, penting untuk mengingat penggunaannya. Secara khusus, produk harus dibuat dengan bahan yang halal, karena produk halal sudah pasti aman. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah keamanan yang memadai, artinya tidak ada zat ilegal yang digunakan. Kosmetik juga harus diproduksi dengan kualitas yang baik, bebas dari bahan-bahan haram, dan hanya mengandung bahan-bahan yang memenuhi standar kosmetik. Tujuan syariat Islam dari produk halal yaitu mengambil maslahat atau manfaat yang baik dan aman, serta memberi penolakan mudarat atau bahaya. Sedangkan berdasarkan kesehatan, satu jenis produk kosmetik bisa membuat berbahaya, maka produk kosmetik tersebut haram atau tidak dapat digunakan. Selanjutnya, ada kajian aspek perundang-undangan produk halal. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau UU JPH sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, di mana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir maupun pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir. Pemberlakuan UU JPH bertujuan agar pihak konsumen atau masyarakat jaminan produk halal di Indonesia mendapatkan kepastian hukum terhadap produk, makanan, dan barang konsumsi lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, hadirnya UU JPH memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen. UU JPH tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen semata dengan pemberian sertifikat halal. Produsen juga menuai manfaat dari UU ini yaitu dengan adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi, sehingga UU JPH akan berdampak positif bagi dunia usaha. Jaminan produk halal untuk setiap produk juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, mengingat produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan digemari konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Hal ini bukan saja diminati oleh muslim, tetapi masyarakat non-muslim karena masyarakat non-muslim beranggapan bahwa produk halal terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia. Selanjutnya ada hierarki dari Sistem Jaminan Produk Halal atau SJPH di Indonesia. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau JPH merupakan tanggung jawab negara dan pemerintah juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH. Untuk melaksanakan jaminan produk halal tersebut, UU JPH mengamanatkan pembentukan BPJH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Ada 14 kewenangan BPJPH antara lain yaitu 1.
merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH. Kedua, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH. Yang ketiga, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label pada produk. Yang keempat, melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. Yang kelima, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal. 6. Melakukan akreditasi terhadap lembaga pemeriksaan halal atau LPH. 7. Melakukan sertifikasi auditor halal. Yang ke-8, melakukan pengawasan terhadap JPH. Yang ke-9, melakukan pembinaan auditor halal. Dan yang terakhir, yang ke-10, melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 5. Definisi kosmetik sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI No. 23 Tahun 2019 adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Menurut Misui 1993, tujuan utama penggunaan kosmetik pada masyarakat modern adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui make up, meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar ultraviolet, polusi, dan faktor lingkungan lainnya, mencegah penuaan, dan secara umum membantu seseorang lebih menikmati dan menghargai hidup. Penggunaan kosmetik harus disesuaikan dengan aturan pakainya, misalnya harus sesuai jenis kulit, warna kulit, iklim cuaca, waktu penggunaan umur, dan jumlah pemakaian sehingga tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Adapun mekanisme sertifikasi halal produk. 1. Permohonan sertifikasi. Produsen dan distributor produk mengajukan permohonan kepada lembaga sertifikasi halal yang diakui. Pada tahap ini, permohonan memberikan informasi terkait produk, bahan-bahan yang digunakan, dan proses produksi. 2. Audit dan pemeriksaan. Lembaga sertifikasi akan melakukan audit dan pemeriksaan langsung terhadap fasilitas produksi. Hal ini mencakup pengecekan bahan baku, proses produksi, serta fasilitas penyediaan dan distribusi. Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan standar kehalalan, rekomendasi perbaikan akan diberikan. 3. Pemeriksaan bahan-bahan. Lembaga sertifikasi akan memeriksa daftar bahan yang digunakan dalam produk tersebut. Semua bahan harus halal dan tidak mengandung bahan yang diharamkan dalam Islam. 4. Pemantauan pengujian. Produk akan diuji dan dipantau untuk memastikan tidak adanya kontaminasi atau substansi haram selama proses produksi. Pemantauan ini dapat dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan. 5. Penerbitan sertifikat. Jika produk dinyatakan memenuhi standar kehalalan, lembaga sertifikasi akan mengeluarkan sertifikat halal. Sertifikat ini berisi informasi tentang produk yang bersangkutan dan dicantumkan pada kemasan produk. Pengawasan pasca sertifikasi. Lembaga sertifikasi dapat melakukan pengawasan pasca sertifikasi untuk memastikan bahwa produsen dan distributor terus mematuhi standar kehalalan dalam proses produksi mereka. Meliputi aspek apa saja yang termasuk ke dalam bahan kajian perkuliahan pertemuan kali ini. 1. Mutu. Mutu adalah keseluruhan, ciri dan karakteristik suatu produk atau layanan yang mendukung kemampuan produk atau layanan itu untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. 2. Pengendalian mutu adalah suatu fungsi analisis yang mengendalikan produk, ingredient, dan bahan pengemas dengan metode fisik, kimia, dan lainnya. Pengendalian mutu sering disebut juga dengan istilah quality control. Selanjutnya ada jaminan mutu. Jaminan mutu adalah semua tindakan yang sistematis dan terencana yang diperlukan untuk memberikan kepercayaan yang memadai bahwa suatu produk atau layanan memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Dengan kata lain, pencegahan masalah mutu secara luas melalui aktivitas sistematik yang direncanakan termasuk dokumentasi. Selain itu, aspek yang meliputi bahan kajian pertemuan kali ini yaitu adanya alur produksi. Alur produksi dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut.
Yang pertama, gudang penyimpanan atau karantina, yaitu gudang bahan awal dan pengemas. Yang kedua, penimbangan atau ketentuan. Yang ketiga, penimbangan atau staging yang dilakukan di ruang staging. Yang keempat, pengolahan. Pada tahap ini, produk belum berbentuk sediaan atau disebut dengan produk antara. Yang kelima, pengemasan primer dan pengemasan sekunder. Pada tahap ini, produk sudah berupa sediaan atau disebut dengan produk ruahan. Yang keenam, pergudangan. Setelah produk kosmetik dikemas, ia kemudian disimpan di gudang produk jadi. Gudang produk jadi harus memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Peran farmasis dalam produk sediaan. Yang pertama, penelitian dan pengembangan produk. Farmasis dapat terlibat dalam penelitian dan pengembangan produk kosmetika halal. Mereka dapat berkontribusi pada pengembangan formula yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal dan aman digunakan pada kulit. Yang kedua, produksi dan manufaktur. Dalam fase produksi kosmetika, farmasis dapat berpartisipasi dalam memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan memenuhi persyaratan halal dan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan standar keamanan dan kehalalan. Yang ketiga, pengujian kualitas. Farmasis dapat terlibat dalam pengujian kualitas produk kosmetika. Ini termasuk memastikan bahwa produk bebas dari bahan-bahan haram dan memenuhi standar kualitas tertentu. Yang keempat, regulasi dan kepatuhan. Farmasis dapat berperan dalam memastikan bahwa produk kosmetika mematuhi pedoman dan regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan-ketentuan halal yang mungkin diberlakukan di wilayah tertentu. Yang kelima, edukasi konsumen. Seorang farmasis juga dapat berpartisipasi dalam edukasi konsumen tentang produk kosmetika halal, memberikan informasi yang akurat dan jelas kepada konsumen tentang kandungan dan keamanan produk merupakan bagian penting dari peran ini. Yang keenam, konsultasi ahli. Farmasis dapat bekerja sebagai konsultan ahli untuk perusahaan kosmetika halal, memberikan pandangan tentang keamanan dan keefektifan bahan-bahan yang digunakan dalam formulasi produk. Yang ketujuh, penelitian pasar. Melalui penelitian pasar, farmasis dapat membantu perusahaan kosmetika untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen terkait kosmetika halal. Ini dapat mencakup memahami tren, kekhawatiran konsumen, dan inovasi terkini. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.